Ih, lama sekali. Haleluya. Salam. Mari berikan senyum yang paling indah buat Tuhan Yesus, buat kiri, buat kanan. Mari kasih salam dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita mau bersyukur buat Tuhan Yesus, karena kita ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, berikan hati yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Mari masing-masing kita undang Roh Kudus untuk turun dan memenuhi kita. Dia ada di tempat ini. Haleluya. Rindukan hadiratnya, rindukan lawatannya. Kami rindu Bapa. Kami rindu Tuhan, ya Roh Kudus yang manis. Kami perlu Engkau. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan Tuhan. Mengalirlah bagi kami, mengalir di tempat ini. Tuhan akan mengenal setiap hati kami. Jangan seorang pun Engkau lewatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mengatakan pujian-pujian bagi Tuhan. Kerinduanku, nyala itu keluar dari hati kita. Berada dekatmu Tuhan, amin. Kerinduanku, yes.
kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami ada di tempat ini hanya dengan satu tujuan, yaitu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah fokus kami benar Tuhan, tujuan kami benar Bapa, yaitu meninggikan Engkau Bapa yang luar biasa itu Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, atmosfer ruangan ini Engkau kuasai dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Kami tidak pernah izinkan roh di luar daripada Engkau bekerja di tempat ini Bapa. Kalau itu ada di hati kami, di pikiran kami di tempat ini, kami usir dia keluar dari tempat ini, dari ruangan hati kami. Dan kami hanya mengizinkan Engkau Allah berkuasa, Engkau Allah berdaulat secara penuh atas ibadah kami Tuhan. Dan kami dedikasikan ibadah kami, ibadah raya kedua di saat ini Tuhan, permulaan, pertengahan sampai kepada akhirnya, kiranya mau jadi di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara siap mau menari bagi Tuhan? Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri yang masih duduk. Saya undang bangkit berdiri, angkat tangan yang mau menari bagi Tuhan. Mari benar mau menari bagi Tuhan, angkat tangan kebaikan. Haleluya. Mari kita mau menari bagi Tuhan. Jadikan yang terbaik bagi Tuhan.
berlari, musimku berlari, kaulah sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala tarian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saya persilahkan duduk kembali. Tenangkan hati kita. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya.
Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami bersyukur karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau pribadi yang agung, pribadi yang disembah di surga, di bumi, di bawah bumi Engkau disembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memegang kuasa atas segala sesuatu. Saat ini Tuhan Yesus kami telah memuji menyembah Engkau. Tiba saat yang kami rindu mendengar firman Tuhan. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Urapi kuduskan hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu saat ini. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, sampaikan itu bagi umat-Mu. Dan kami percaya saat firman Tuhan disampaikan, yang sakit sembuh, yang bimbang diberikan keteguhan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan pemulihan, dengan berkat-berkat, dengan mujizat-mujizat yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis yang dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami usir dia keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Semuanya terjadi hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kau buka setiap selubung-selubung yang menutup mata hati kami sehingga kami tidak bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Setiap keangkuhan manusia, Tuhan angkat dari kehidupan kami, hancurkan segala bentuk keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan firman Tuhan. Bahkan segala bentuk ilah-ilah zaman ini yang menentang akan firman Tuhan, saat ini kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berikan waktu yang terbaik ini untuk duduk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau rapi setiap umat Tuhan. Layakkan mereka untuk menerima hal yang kudus, yang berharga dari kerajaan surga. Sebabnya Tuhan, segala sampah dan kotoran di hati dan pikiran kami buang itu dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk menerima hal yang kudus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita ada di minggu terakhir dari bulan ini, di hari yang terakhir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masih ada dalam tema percaya. Dan pastinya nanti di bulan Juli, biasanya GBI secara umum, Sinode GBI bulan Juli itu adalah bulan keluarga, ya. Nah, tetapi dalam bulan ini kita masih tetap ada dalam pembahasan tentang percaya kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, minggu lalu saya sudah bahas tentang firman Tuhan ini, bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Alkitab katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, dan Bapak Ibu, saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Judul khotbah saya di saat ini adalah percaya dengan segenap hati. Banyak orang Kristen juga percaya, tapi tidak dengan segenap hati. Ya. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada masalah, ketika ada problema terjadi dalam kehidupannya, mereka meragukan kuasa Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Yang pertama, pastinya kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapati bahwa semua orang percaya yang firman Tuhan saksikan, terutama para rasul, mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka benar-benar bertekun dalam kesetiaan mereka. Nah, saudaraku, Roh Kudus yang kalau kemarin kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus di bulan kemarin, bulan Mei, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu dari bahasa aslinya Parakletos, yang artinya penghibur, penolong. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus ini dia sebagai penghibur. Penghibur dalam masa apa? Dalam saat apa? Dia hibur kita saat kita diberikan, saat kita memikul salib. Ya, sebab hidup Kristen itu hidup memikul
Sebab Roh Kudus bertujuan atau bertugas untuk menghibur kita saat kita dimurnikan dan saat kita memikul salib. Ya, salib itu ingat, salib itu menderita karena taat tunduk kepada firman Tuhan. Itu salib. Ingat, pikul salib itu bukannya waktu acara kita tadi CD, lalu kemudian kita pegang salib sepangga, berjalan di satu lorong sepangga, lalu dengan baju hitam-hitam, pikulah salibmu serta pikul terus hingga dapatkan mahkota. Lalu habis itu pulang, caci maki jalan terus, pulang mabok jalan terus, ya. Pulang apa lagi? Selingkuh jalan terus, pulang judi jalan terus, gosip jalan terus, benci orang jalan terus. Salib itu menderita karena cinta Tuhan, menderita karena hormat firman Allah, menderita karena jaga kekudusan setiap hari, tetap hidup dalam kebenaran. Nah, itu yang namanya salib. Pada saat kita pikul salib, itu sebagai manusia kita tidak mampu. Makanya dibutuhkan penghibur, dan kalau penghibur itu melakukan tugasnya, perannya dalam diri saya dan saudara, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat-sangat berbeda. Luar biasa bagaimana? Kita bisa bahagia di dalam penderitaan. Kita bisa bergembira, bisa sukacita, bisa damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan. Ini masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Karena yang masuk akal adalah kalau menderita itu mengomel, bersungut-sungut, mengeluh, protes sama Tuhan, mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain. Itu yang masuk akal. Kalau menderita lalu bahagia, itu tidak masuk akal. Ya, waktu kita berseru kepada Roh Kudus tolong saya, Dia akan datang menghibur kita dan Dia akan berikan suasana yang betul-betul membuat kita terhibur. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Tolong dibacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan ini garis bawahi, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, damai sejahtera itu soal sukacita oleh Roh Kudus, dan damai ini damai yang masuk akal, melampaui akal manusia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Coba kita baca Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera itu salah satu manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu akan kita dapatkan. Kita tetap akan merasa damai sejahtera dan bergembira bahkan saat penderitaan sekalipun. Makanya Alkitab mengatakan Paulus dan Silas itu ketika mereka di penjara, setelah mereka disiksa, setelah mereka disesa, kemudian mereka dimasukkan ke penjara yang paling tengah, artinya penjagaan ketat. Lalu kemudian bukan hanya dimasukkan ke dalam penjara, kaki dipasung, tapi Alkitab bilang mereka bergembira. Itu tidak masuk akal. Ya, saudara bisa bayangkan masuk penjara bersukacita, dianiaya bergembira. Itu karya Roh Kudus. Ya, makanya beruntung jadi Kristen, bukan Kristen agama loh ya, tapi Kristen yang dipimpin Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan pribadi ini di dunia yang tambah susah dan dunia yang tambah jahat ini. Kisah Rasul 5 ayat 40, coba kita lihat bagaimana murid-murid, keadaan mereka ketika mereka mengalami penderitaan. Kisah Rasul 5 ayat 40-41. Tolong dibacakan.
Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Iya. Saudara bisa bayangkan kalau kita baca ini, disesa itu dicambuk dengan cambukan yang ujungnya ada seperti mata kail itu, sehingga waktu ditarik itu daging sobek, kelihatan tulang-tulangnya, itu darah-darah segar keluar semua. Mereka disesa, kita bilang mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka. Dong ini beritakan firman Tuhan. Mereka disiksa bukan karena mereka berzina dengan istri orang, tidak. Mereka disiksa, mereka dianiaya karena mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi yang mereka dapat bukan pujian, yang mereka dapat bukan tepukan tangan, yang mereka dapat adalah disesa, cambukan. Mereka dianiaya, disiksa. Dikatakan bahwa mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah disiksa, darah-darah segar keluar, daging-daging segar keluar semua, kelihatan tulangnya. Tapi dengar ini baik, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Menderita berdarah-darah, daging segar tercapik-capik, tapi mereka pulang dengan gembira. Saudara, kalau itu bukan Roh Kudus punya pekerjaan, tidak akan bisa. Ya, tidak hanya pulang dengan gembira. Selanjutnya ayat 42, apa dikatakan di sana? Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bukan hanya pulang dengan gembira, setelah itu setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah orang-orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tidak hanya pulang gembira lalu stop ibadah, stop melayani. Tidak. Masa kau beritakan firman Tuhan yang kau dapat bukan tepuk tangan, yang kau dapat bukan dipuji, tapi malah dijatuhkan, malah diomeli. Yang kita dapat malah siksaan, cambukan, berdarah-darah ini yang kita dapat. Tapi apakah mereka akhirnya kecewa dengan Tuhan? Mereka pulang dengan gembira. Sesudah pulang dengan gembira lalu mereka bikin apa? Stop melayani, sudah. Stop ibadah apa? Tidak. Alkitab katakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, setiap hari, dan di rumah-rumah orang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Stop melayani, tidak, lanjut. Stop ibadah, tidak, lebih lagi. Tiap hari mereka beribadah dan mengajar di bait Allah, bahkan semakin semangat. Kalau bukan Roh Kudus punya karya, pasti sumubar. Kalau bukan Roh Kudus punya karya, pasti berhenti melayani. Stop ibadah. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita pasti tidak lagi setia melayani Tuhan, tidak lagi setia beribadah. Begitu penderitaan datang, kalau tidak ada Roh Kudus, kita akan bilang, berhenti ibadah, komitmen apa? Omong kosong saja, ibadah. Ya, saya dapat apa-apa dari ibadah, kabur. Apa ibadah apa sih? Ya, ibadah pertama mundur usaha, lebih baik beta. Ibadah sesuka hati mau datang mau saya suka beta saja. Tapi yang terjadi beta semakin sukses. Coba kita lihat. Ini terjadi Ayub 21 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Ayub 21 ayat 7 hingga ayat 15. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Mengapa orang fasik tetap hidup, bahkan mereka umur panjang jadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Ya. Rumah-rumah mereka aman. Rumah-rumah mereka aman. Tidak ada ketakutan, petungalah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacet dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Anak-anak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka berjanji-janji dengan iringan, permainan dan kecapi.
dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Mereka menghabiskan hari-hari dalam kemujuran bersukaria menurut lagu seruling. Ya. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi apa? Tetapi kata mereka kepada Allah. Kata mereka kepada Allah. Pergilah dari kami. Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan. Kami tidak suka dengan firman-firman Tuhan. Apa? Stop. Firman Tuhan tidak usah atur. Kau punya hidup. Ya. Yang Maha Kuasa itu apa? Tuhan itu apa sih? Sehingga kita harus dengar firman. Kami tidak menyukai firman Tuhan. Kami tidak menyukai jalan-jalan Tuhan. Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Siapa Tuhan itu sehingga kami harus beribadah dengan setia kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Ya, Tuhan sengaja meluaskan orang-orang ini hidup dalam penghiburan palsu. Ya, Tuhan sengaja membiarkan mereka hidup dalam kebahagiaan yang palsu. Ingat minggu kemarin saya katakan bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa dalam dunia ini. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Kita hanya pengelola saja. Kita datang telanjang kembali dalam kekekalan juga dengan telanjang. Saya ada saudara punya harta satu pun yang saudara bawa dalam kekekalan. Lahir dikasih baju satu, kembali ke dalam kekekalan. Waktu dimandikan mayatmu dikasih baju satu, balik. Saya punya apa-apa. Ya. Karena itu semua yang kita punya ini milik Tuhan. Mazmur 24 katakan demikian. Apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini semuanya adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita hanya dititipkan. Baik keluarga, anak-anak, istri, suami, bahkan pekerjaan, jabatan, semua harta yang kita punya itu cuma titipan dari Tuhan. Seperti Tuhan panggil 3 hambanya, mari. Kepada yang satu dipercayakan 5, yang satu dipercayakan 2, yang satu dipercayakan 1. Lalu Tuhan pergi dan Tuhan akan kembali. Dia akan minta pertanggungjawaban. Apakah kita bertanggung jawab dengan titipan yang Dia kasih untuk kemuliaan namanya, atau kita hanya kubur untuk diri kita sendiri? Ya, ini yang terjadi kadang-kadang dalam kenyataan hidup. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, anak cucu diperhatikan mereka, rumah-rumah mereka aman. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, bersukaria menurut lagu seruling. Kakak endah, kakak endah, kakak endah. Ya, Karizale. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang turun ke dalam dunia orang mati. Tapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Ya, yang Maha Kuasa itu apa sih? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Ibadah apa terlalu kepada Tuhan? Dia sama. Atau ibadah itu dapat untuk apa? Kan katanya saya coba tampilkan ayat itu. Ayat 15 dari Ayub 21, ayat 14-15. Ya, yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Nah, kalau kita tidak punya Roh Kudus, waktu masuk dalam penderitaan kita tidak akan bertahan. Bubar. Stop ibadah. Stop melayan sudah apa-apa. Ibadah juga tidak apa-apa. Tuhan itu sapa. Katong saya suka dengan firman Tuhan apa? Tidak usah aku kita punya kehidupan. Ya. Nah, ini Kristen tanpa Roh Kudus. Ya, ikut gereja, ikut Tuhan, ikut pelayanan, hanya ikut rame. Itu Kristen tanpa Roh Kudus. Ya, ikut gereja, ikut Tuhan, ikut pelayanan hanya karena ikut rame saja, bukan karena pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bisa jadi Kristen ikut rame. Kita ini pengikut Kristus, bukan ikut-ikutan. Harusnya seperti itu. Dan kalau mau jadi pengikut harus dipimpin Roh. Tanpa Roh kita hanya ikut-ikutan. Ya, sedikit maju, sedikit mundur. Kalau dipimpin Roh, bagaimana?
menyala Mas Bro, ya. Kalau dipimpin roh menyala. Sing sedikit menyala, sedikit padam, sedikit menyala. Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Sing sedikit menyala, sedikit padam, sedikit menyala, sedikit padam. Ya. Itu lampu ini, sedikit menyala, sedikit padam. Yang berikut, kalau kita beriman kepada Tuhan dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, selain kita akan bertekun dalam kesetiaan, yang kedua, kita tidak khawatir, ya, kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Dengan ini baik, iman timbul dari apa? Pendengaran dengan apa? Firman Tuhan. Firman Allah, firman Kristus. Iman tidak pernah timbul dari pendengaran akan perasaan. Kita rasa tuh, memang firman Tuhan yang tadi kita rasa ini yang betul. Iman tidak pernah timbul dari selera. Iman tidak pernah timbul dari pengalaman. Iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya dalam Komsel kemarin saya punya judul jangan terlalu percaya diri, percaya Tuhan saja. Sekarang kita percaya kita kuat. Siapa siapa? Si pacar kita itu si masalah, ya. Kita sih akan jatuh. Jangan terlalu percaya diri. Seperti Hawa, dia pikir bahwa itu suara Tuhan. Padahal Tuhan baru habis bicara, semua Tuhan dalam kamar ini boleh kamu makan, yang di tengah jangan. Tuhan baru pergi, pasal 3 ular datang, Hawa makan, Hawa lebih pilih dengan ular. Nah, waktu pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pikiran setan. Ya, makanya jangan percaya kepada pikiranmu kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan saja. Tadi malam saya bilang di ibadah pemuda, kalau Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai dirimu dan jadi tenang supaya engkau bisa berdoa. Maka itu yang betul. Menjelang kedatangan Tuhan harus lebih rajin berdoa, lebih rajin untuk bergaul dengan Tuhan. Apalagi bilang tentang kedatangan Tuhan itu, ya, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi harus semakin giat, bahkan lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tapi kalau kemudian pikiran bilang siapa apa, ya, ibadah ini saja bu, siapa apa, dua menara ini saja visi apa, katong ganti dan pakaian kotor ada banyak nih, ibadah wanita apa lagi? Ada piring kotor banyak nih. Kita gantikan, ya, waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, hal-hal yang berharga ini dengan hal-hal yang ringan, ya. Kita gantikan jam ibadah kita dengan piring-piring kotor kita. Kita gantikan jam-jam ibadah kita dan kita pakaian kotor dengan jalan-jalan di Tiga Koki, dengan jalan-jalan ke pantai. Asing apa-apa, jadi ibadah bibi ilai si apa-apa. Kemarin kau su ibadah minggu itu, si mau sapi ibadah konser lain. Ya, padahal kita lupa bahwa untuk mengerjakan supaya kita bisa bertemu Tuhan setiap hari itu, supaya kita bisa bertemu Tuhan dengan berani masuk dalam hadirat Tuhan menghadap Allah, itu darah mahal yang harus dibayar. Darah Kristus sendiri harus dicurahkan supaya kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Kenapa kita tukarkan hal yang berharga ini dengan hal-hal murahan yang nantinya akan binasa? Esau akhirnya menangis sampai air mata darah pun hak kesulungannya tidak lagi kembali. Kenapa? Anggap remeh hak kesulungan yang sudah Tuhan kasih. Tuhan sudah kasih kita hak untuk bertemu dengan Tuhan, tidak lagi pakai pengantara. Ya, datang beribadah, datang berdoa, bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Nah, kenapa kita tukarkan 2 jam ini dengan duduk main game, dengan duduk nonton TikTok, scroll. Jangan sangka begini sudah 2 jam. Coba kalau tadi sudah berdoa, bicara omong kosong, saya takut ujung pohon gimana. Coba tadi sudah berdoa. Makanya kalau kita jangan cuma tahu nyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu 1 hari daripada 1.000 banding 1.000 di tempat lain. Tuhan bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1.000 hari yang ada di luar, yang ada pengusaha, yang akan cari hiburan dan sebagainya di
jauh. Lalu kenapa kita tukarkan 2 jam sehari kita duduk di kaki Tuhan, kita dengar Tuhan bicara, kita tukarkan itu dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Esau, waktu Yakub bilang, mari. Ya, Esau sudah lapar. Esau bilang, berikanlah sepiring kacang merah itu kepadaku. Yakub bilang, tukarkan dengan hak kesulungan. Esau bilang, ambil, sudah ambil. Anggap remeh dia. Dia tidak menganggap penting bahwa Tuhan sudah mengerjakan itu untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja. Saya perlu melalui protokol 1, 2, 3 seperti mau berjumpa presiden. Kalau kita bisa ketemu presiden, ngomong bahagia, senang, luar biasa. Nah, ini berjumpa dengan Tuhan, pencipta langit bumi, pemilik segala sesuatu. Kok kita malas? Kok kita tidak punya gairah? Daud berkata, aku senang ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tapi hari-hari ini orang menganggap remeh itu. Dan tukarkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Tukarkan waktu yang berharga ini dengan hal-hal yang kenyamanan sesaat. Sepiring kacang merah itu nikmat sesaat. Habis itu Esau minta kembali hak kesulungannya, sampai menangis, sampai berlutut, sampai bersujud. Itu hak kesulungan tidak lagi kembali. Makanya Alkitab dalam Ibrani katakan, seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungannya, demikian pula engkau yang memandang rendah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, dengan tidak terus hidup dalam keselamatan dan mengerjakannya dengan tekun. Ya, tapi engkau pikirkan sudah selamat, untuk apa terus tekun, untuk apa terus setia beribadah, untuk apa kan sudah selamat. Ya, nah Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan terlalu percaya diri. Maksudnya pikiran-pikiran kita, ya, kita yang betul. Kalau firman Tuhan bilang begitu, kayaknya aku punya hati tuh begini nih, yang itu tuh salah tuh, yang kita pikir yang betul. Jangan, percaya firman Tuhan saja. Sebab semua pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan itu pikiran iblis. Ya, begitu kita dengar firman, kita hidup di dalamnya, iman kita bertumbuh. Ketika masalah datang, tidak panik. Jangan panik. Belajar daripada kisah Lazarus. Marta panik. Ya, ketika masalah datang, Tuhan mengajarkan jangan panik, jangan berasumsi negatif. Lalu cemas, selalu mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman sendiri dan iman orang lain. Sebagai anak Tuhan, mari belajar meresponi masalah yang datang dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dengar Lazarus sakit, kalau kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 8 dan ayatnya yang ke-16. Ketika Yesus dengar Lazarus sakit, respon Yesus luar biasa. Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi lewat penyakit ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi apa respon daripada Thomas? Ayatnya yang ke-8 dulu. Yohanes 11 ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Baru-baru pergi di sana, orang-orang melempar Yesus masih mati dengan batu. Kenapa kamu harus kembali untuk menyembuhkan Lazarus? Tidak usah. Lalu Thomas bilang, oke, karena Tuhan bilang tidak, kita akan tetap pergi. Tapi bukan sekarang, 2 hari lagi kita akan pergi. Lalu Thomas bilang, oke, mari kita pergi sudah, supaya kita mati dengan dia. Ya, seringkali waktu kita mau bertindak dalam iman, respon orang-orang di sekitar kita akan berespon negatif. Thomas bilang, mari kita pergi, supaya kita mati sama-sama dengan dia. Karena banyak orang yang mau melempari Yesus dengan batu. Ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Ini sambutan Marta. Yohanes 11 tadi ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, ayat selanjutnya 22. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya. Ayat 39 coba kita lihat.
ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Dari Marta kita belajar, orang yang mengaku percaya dengan mulut belum tentu benar-benar beriman. Ya, Marta bilang, saya percaya Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan apapun. Namun dalam tindakannya beda. Dia masih fokus pada keadaan, pada masalah yang terjadi. Saudaranya sudah mati dan Yesus suruh gulingkan batu itu. Marta bilang, Tuhan, dia sudah mati 4 hari, sudah bau mayatnya. Apa yang Yesus katakan di ayat 40? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Marta, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bila percaya tapi sikapnya menyangkal imannya karena masih fokus pada keadaan yang sebenarnya. Mungkin secara manusia itu normal, kita masih melihat Tuhan, kita percaya tapi sampai sekarang itu belum sembuh. Tuhan, kita percaya tapi masalahku belum selesai. Kita mungkin bilang, iya Tuhan aku percaya, tapi tindakan kita berbeda. Misalnya kita katakan, ya Tuhan aku percaya Engkau yang memberkati aku, Engkau yang memelihara aku tidak takut. Tapi tindakan kita berbeda. Kita masih tetap tidak percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Nipu sana sini untuk menambah penghasilan, ya, peras orang. Tindakan kita berbeda. Kita masih coba untuk cari dengan cara kita sendiri dan melanggar firman Tuhan. Menipu sana sini, tidak jujur, judi, pasang gig, pasang togel, dan sebagainya. Mengaku percaya Tuhan. Minggu kemarin saya katakan, kita orang Kristen banyak yang terhubung dengan Tuhan, tapi dalam hal yang sama juga kita terhubung dengan kuasa kegelapan, terhubung dengan Tuhan, tapi juga terhubung dengan judi online. Ya, terhubung dengan Tuhan, terhubung juga dengan kemabukan. Ya, mengaku percaya Tuhan, tindakannya berbeda, menyangkal Tuhan. Ya, kita mengaku Tuhan, aku percaya Engkau yang memelihara aku, tapi mau kasih persembahan, cari yang paling, yang ada pati murah tuh, cari yang ada pati murah tuh. Ya, kalau 1.000, 2.000, cari yang paling kecil. Kenapa? Karena takut kurang. Hitung-hitung waktu mau kasih kepada Tuhan, tapi waktu mau main game ada uang, waktu mau judi online ada uang nih. Ya, mengaku percaya Tuhan yang pelihara, mengaku percaya Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhanku, tapi dalam tindakan dia berusaha dengan segala sesuatu walaupun itu dosa untuk menambah pundi-pundi. Ya, kita bilang kita percaya tapi tindakan kita sering berbeda. Ini yang dilakukan Marta. Tuhan bilang, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan itu tidak selalu jawab doa kita sesuai dengan yang kita harapkan, amin. Dan tidak secepat yang kita inginkan. Makanya ketika Lazarus sakit, Tuhan tidak langsung datang. Alkitab bilang dia masih tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kenapa? Karena yang Tuhan mau lakukan itu, Tuhan hendak nyatakan kemuliaan Tuhan melalui kematian Lazarus. Yesus bekerja dengan caranya, dengan tujuannya, bukan untuk menyembuhkan Lazarus. Yesus itu tujuannya bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkan Lazarus. Maka waktu dengar kabar Lazarus sakit, 2 hari Yesus kasih tinggal supaya dia mati dulu, supaya aku pergi untuk membangkitkan dia. Karena lewat kebangkitannya, semua orang Yudea harus belajar percaya, murid-muridnya harus belajar percaya, keluarga dari Lazarus pun belajar percaya. Ya, Tuhan punya tujuan. Tidak secepat yang mereka mau, tidak secepat yang mereka inginkan, dan juga tidak dengan cara yang mereka mau, tidak dengan cara yang kita mau. Anak-anak muda, engkau harus berdoa, minta jodoh yang terbaik dari Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai kau punya kehendak. Kalau dari Tuhan tidak mungkin salah. Ya, boleh ajukan proposal, boleh ajukan proposal Tuhan. Laki-laki yang saya mau, nomor 1 dia harus 1, 2, tinggi, 3, kulit
putih. 4. Harum sepanjang hari. 5. Jujur. 6. Rendah hati. Ya, pokoknya 6, 7, dan 8 semua sudah ajukan kriteria itu. Sampai di Tuhan, Tuhan bisa hapus semua kriteria itu. Ya, karena kita percaya dari Tuhan lah yang terbaik. Kita pun kriteria Tuhan. 1, harus berwibawa. 2, dia harus, itu saya punya kriteria. Saudara, saya punya kriteria waktu saya belum menikah. Hal yang pertama sekali harus berwibawa dong. Saya tidak suka laki-laki bicara terlalu banyak, suka tak tahu. Saya tidak suka. Wibawa. 1. 2, pintar main musik. Nah, laki-laki yang saya dapat itu bertolak belakang dengan apa yang saya mau. Tuhan hapus saya kriteria semua. Pintar main musik apa? Main waktu saya masih pertama pacaran dengan suami saya. Aduh, itu main musik parah sekali. Dia kadang tepuk tangan juga salah-salah beat. Saya kalau dia laki-laki tepuk tangan salah beat, adik saya sudah. Ya, ada yang biasa kalau orang selompat, nama Yesus, ini orang seturun dia bernaik. Nah, itu salah-salah beat, itu lompat. Itu pas. Ya, sebenarnya tidak sampai seperti, cuman kalau untuk main musik ya Tuhan, saya mau minta yang 1 berwibawa, pastinya ganteng dong, berwibawa. Lalu kemudian pintar main musik, ya harus lebih daripada saya. Kan saya juga bisa main musik, tapi laki-laki yang saya suka itu harus pintar main musik, ahli lah, ya. Ya Tuhan kirim beda. Tuhan hapus semua kriteria. Apa lagi? Oh Tuhan, orang luar negeri itu saya pun kriteria juga. Tuhan hapus semua kriteria, hapus semua. Orang luar negeri apa? Kisah. Ya, yang 1, 2, 3, apa Tuhan hapus semua. Ya. Jadi waktu kita minta dari Tuhan, minta yang sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu, yang paling pas buat kita. Ya, berbeda itu untuk saling melengkapi. Berbeda itu bukan untuk dibenturkan, tapi untuk saling melengkapi. Ya. Nah, karena itu, waktu kita berdoa, tidak secepat apa yang kita mau Tuhan jawab, dan tidak dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Yesus ingin melalui kebangkitan Lazarus, murid-muridnya belajar percaya, orang-orang Yudea belajar percaya, dan keluarga Lazarus juga belajar percaya. Ya, maka hari ini kita belajar jangan fokus sama keadaan. Ya, kita harus punya iman dan percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan terus sungguh-sungguh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Hari ini dengar, jangan terfokus dengan keadaan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Responlah dengan benar. Amin. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Percayalah mujizatnya masih ada. Percayalah Tuhan sampai sekarang masih bekerja. Dia setia menyertai saya dan saudara. Kelihatannya lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan melatih kita seperti Raja Wali, induk Raja Wali yang melatih anaknya untuk terbang. Waktu dia bawa anaknya naik ke awan-awan, dia lepas turun. Anaknya seolah-olah tidak ada pertolongan, tapi tidak pernah terlambat. Sebelum sampai tangan dia tangkap anaknya dan dia bawa naik lagi ke atas. Dia melatih anaknya untuk bisa terbang tinggi. Waktu Tuhan latih kita seolah-olah Tuhan terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kelihatannya seperti Tuhan tidak peduli, tapi percayalah Dia sangat peduli kepada kita. Dia sedang mengerjakan sesuatu lewat hidup kita, melalui hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Apapun masalahmu hari ini, jangan menyerah. Suamimu yang tidak kunjung berubah, ayo berdoa buat dia. Terus tekun berdoa buat suamimu. Anakmu yang tidak kunjung berubah, terus berdoa buat anakmu, buat adikmu, buat kakakmu. Bergumul untuk dia. Jangan pakai jalanmu. Aku mungkin berdoa dan tidak melihat perubahan, dan kamu mulai malas berdoa, malas beribadah, karena aku pikir sama saja. Dengan saya mengatakan tidak sama. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang meminta Dia berjanji, mintalah maka kamu akan mendapat. Kata minta di situ dari bahasa asli, dari bahasa Yunani-nya. Batu katanya itu bukan hanya meminta, tapi teruslah meminta maka kamu akan mendapat. Teruslah mengatakan
ya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teruslah meminta sampai kita melihat jawaban doa itu. Teruslah berdoa karena surga sedang bergerak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Melihat perubahan atau tidak, teruslah percaya dengan cara terus berdoa, tekun setia beribadah kepada Tuhan. Ada satu bapak NC namanya John, bukan John kan itu, bukan ya, NC John namanya. Dia punya usaha toko dan Cina toko. Setiap dia buka toko, dia selalu ke seberang jalan. Di seberang ada gereja, dia masuk ke gereja itu setiap pagi. Dia hanya menghadap Tuhan. Dia masuk ke gereja itu sampai ke kursi paling depan, dia duduk dan dia hanya bilang, Tuhan, ini Owe. Lalu dia berdoa dalam hati, mulut komat kami. Setelah itu dia pergi. Besoknya lagi dia datang, Tuhan, ini Owe. Dia berkata-kata dalam hati, dia pergi. Setiap hari selalu seperti itu sebelum buka toko. Satu ketika saat dia hendak menyeberang untuk berdoa di gereja, tiba-tiba mobil truk dengan kecepatan tinggi, dia tertabrak dan koma, hampir mati. Dilarikan oleh keluarganya ke rumah sakit, ya, dan menurut dokter tidak bisa lagi diselamatkan, ya. Dalam keadaan yang demikian koma, lalu di nafas-nafas terakhirnya, tiba-tiba dia seperti orang yang terkaget, ya. Lalu dia kaget dan keluarganya pun kaget, langsung panggil dokter, ya, datang. Dan tiba-tiba dia buka matanya. Dokter bilang, ini mustahil, bagaimana bisa? Ya, Bapak sudah tidak ada harapan, tapi bagaimana bisa? Dia bilang, tidak, tadi Tuhan datang kepada saya. Lalu keluarganya penasaran, Tuhan datang? Iya, saya lihat Tuhan datang kepada saya. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan tidak bilang apa-apa. Tuhan datang, cuma Tuhan bilang, John, ini Owe. Dan langsung dia terbangun dari komanya. Dia hidup. Sederhana, ya. Tiap hari yang dia lakukan dengan tekun, dia datang kepada Tuhan, ya. Dan waktu dia tidak datang, Tuhan pun mencari dia. John, ini Owe. Ya, dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga harus bertindak dengan iman, hidup dalam kebenaran. Jangan lagi coba cara-cara kita sendiri. Jangan ikut cara-cara dunia untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga pasangan kita, kita juga harus setia dan mengasihi pasangan kita. Jangan kita doakan dia, tapi waktu yang sama kita caci maki pasangan kita. Kalau kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan hutang-hutang kita, percayalah dan bekerjalah bijaksana dalam mengelola keuangan. Tuhan akan ikut campur tangan waktu kita bertindak dengan iman. Kalau kau sedang menghadapi sakit penyakit, percayalah kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup menyembuhkan. Perkatakan imanmu terus, katakan Tuhan sanggup menyembuhkan. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan pakai kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Kalau kita ke dokter dan dokter bilang istirahat yang cukup, jangan makan ini itu, lakukan. Jangan berdoa tapi kita tidak jaga hidup. Jangan melawan apa yang dokter sudah larang. Kalau dokter bilang, Pak, Bapak asam urat, jangan makan daun kaspi, kangkung, kacang panjang, buncis, kacang-kacangan, babi dan sebagainya. Lalu saudara bilang, siapa Bapak? Berdoa saja, kuduskan kacang panjangnya dalam nama Yesus. Segala asam urat, kolesterol, darah tinggi, musnah dalam nama Yesus. Itu namanya saudara mencobai Tuhan. Ya. Kalau kita berdoa, kita percaya Tuhan sembuhkan, kita pun harus menjaga kehidupan kita. Saudara, sekali lagi, yang rindu punya pasangan hidup, percaya Tuhan pasti sediakan jodoh yang terbaik, tapi juga perbaiki hidupmu, upgrade dirimu, percantik dirimu, inner beauty-mu, bukan cuma di luar, tapi di dalam juga. Ya, hendaknya perkataan dan perbuatan kita sejalan dengan iman kita. Percaya
adalah apapun masalah dalam hidupmu, percaya Tuhan sanggup menggulingkan batu itu. Amin. Yang terakhir, tanda kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan merasa diri jago, saudara. Ya, Yakobus katakan kita ini cuma uap sebentar saja ada. Kalau kita masak air panas, kita buka penutup panci, uap naik, sebentar saja uap sudah lenyap. Nah, Yakobus bilang hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja ada lalu hilang lenyap. Jangan merasa diri jago. Siapa yang jago di sini? Coba angkat tangan. Ada yang jago di sini? Ya. Banyak orang makan puji bilang diri jago, tumbang semua. Ya. Dan yang lain juga lagi antrian menuju tumbang. Syukur-syukur kalau dalam antrian menuju kematian sadar lalu bertobat. Kalau tidak neraka. Ya. Yang lagi antri menuju kematian banyak. Dan itu kita saksikan sendiri dalam kehidupan. Karena itu saya putuskan terus-menerus menyerukan pertobatan. Dimanapun Tuhan bawa saya untuk menyampaikan firman Tuhan, pertobatan diserukan. Engkau yang masih sehat bertobat. So, jangan pikir saya masih sehat ini tidak apa-apa, bikin baru saja, nanti kita ampun lagi. Ada orang yang sekarat, bukan orang yang sekarat yang mati, yang jaga dia yang mati. Ya, yang sehat-sehat yang mati. Jadi jangan kita pikir kita sehat lalu kita kepala batu dengan firman Tuhan. Masa bodoh tidak mau bertobat. Jangan sombong. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Saudara kuat-kuat apa? Ya, kita mau andalkan siapa di dunia ini manusia? Yesaya 2 ayat 22. Coba kita lihat. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Sebab dia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dia tidak lebih dari hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap kepada manusia karena dia tidak lebih dari hembusan nafas. Nafas yang ada habis. Jangan rasa diri jago. Ya. Saudara andalkan siapa di dunia ini? Dia tidak lebih dari hembusan nafas. Jangan rasa diri kuat. Atau saudara pikir, beta pun kenalan kan orang-orang hebat semua. Beta pun keluarga kan bupati. Beta kenal gubernur. Beta kenal banyak orang kuat-kuat apa? Itu omong kosong daripada iblis yang sedang menipu kita, menggiring kita kepada bencana atas hidup kita sendiri. Satu-satunya Harkomsel kemarin saya katakan, satu-satunya yang tidak bisa turun ke bawah, yang tidak bisa berputar pemerintahannya cuma Tuhan. Semua pemerintahan di dunia ini tergantung dia. Sebentar dia taruh di atas, sebentar dia kasih guling ke bawah. Tapi tidak ada yang bisa menurunkan Tuhan. Orang-orang kaya juga begitu. Sebentar dia bisa angkat ke atas, sebentar dia bisa kasih guling ke bawah. Mengandalkan siapa dalam dunia ini? Mazmur 75 ayat 6 dan 7. Ayat 7 dan 8, sorry. Yang dalam kurung ya. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Suka-suka Tuhan. Ya. Amsal 23 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Amsal 23 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amati, Kalau engkau mengamat-amatinya, tajamlah ia. ya. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Tiba-tiba harta uang itu semua punya sayap dan diterbang ke angkasa seperti Raja Wali. Artinya begini, boleh kaya, Tuhan berkati, tapi tetaplah rendah hati. Ada amin? Tetaplah rendah hati. Katakan ini semua dari Tuhan. Ya, ini semua dari Tuhan. Sebab aku datang dengan telanjang, aku akan kembali dengan telanjang. Kalau aku punya apa-apa, tolong aku Tuhan supaya hatiku jangan terpikat kepada harta ini. Sebab Matius 6 ayat yang ke-21 katakan, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Jangan dapat penghiburan dari harta kekayaanmu. Orang yang model begini, ada
bisa terbang. Penghiburan yang sejati hanya dari Roh Kudus. Amin. Jadi hari ini siapa yang engkau andalkan? Andalkan Tuhan saja. Kita kenal baik ini bupati, saudara. 5 tahun, paling banter 10 tahun, sabantar dia turun. Ya, tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan. Satu kali Nebukadnezar bermimpi. Nebukadnezar itu dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia mengakui dirinya sebagai Allah yang harus disembah. Lalu satu kali dia bermimpi. Coba tampilkan mimpinya Nebukadnezar. Dia mimpi patung yang sangat besar. Lalu dia kumpul semua para pegawai-pegawai istana yang berhikmat, yang bijaksana itu. Dia ceritakan mimpi apa saya tadi malam dan artinya. Kalau tidak, kalian semua akan dipenggal. Ini mimpi Nebukadnezar. Nah, ini bicara soal akhir zaman. Ini mimpinya. Dia bermimpi dan waktu Daniel berdoa minta hikmat dari Tuhan untuk mengartikan, untuk menceritakan mimpinya Nebukadnezar, dan Tuhan tunjukkan. Daniel berkata, engkau bermimpi sebuah patung yang sangat besar. Ya, kepalanya dari emas, itu kerajaan Babel. Dada dan lengannya dari perak, silver, itu kerajaan Media Persia. Awal lagi, bagian pahanya ini terbuat dari tembaga, ya. Itu adalah kerajaan Greek, Yunani. Ya, Yunani waktu berkuasa. Lalu kemudian kakinya, ya, itu kerajaan Roma. Dan kerajaan-kerajaan nanti sampai di kaki yang paling bawah, ini telapak kakinya, ya, itu Asyur, pemerintahan pertama yang berkuasa di dunia. Lalu kemudian Roma, lalu kemudian Yunani, lalu kemudian Media Persia, yang terakhir Babylon. Itu menaklukkan seluruh dunia. Pemerintahan mereka menaklukkan seluruh dunia. Tetapi dengarnya baik, Daniel bilang, tapi tiba-tiba tanpa perbuatan tangan manusia terungkitlah sebuah batu yang sangat besar. Coba kita baca mimpinya Nebukadnezar. Daniel 2, 31 hingga ayatnya yang ke-35. Ya Raja, Daniel 2 ayat 31 hingga 35. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, dengan baik, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semua patung ini menjadi seperti apa? Sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Semua kerajaan-kerajaan dahsyat yang menaklukkan seluruh dunia ini, nanti pada waktunya akan datang satu kerajaan tanpa perbuatan tangan manusia, batu yang besar itu, dan menimpa patung itu. Kerajaan Babel, Roma, Yunani, Assyria, apalagi Media Persia, semuanya akan hancur. Dan hanya satu kerajaan yang memerintah selama-lamanya, kerajaan Allah. Kerajaan itu yang akan memerintah selama-lamanya, menjadi guna yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Pemerintahannya kekal. Karena itu jadilah alat-alat kerajaan Allah. Sebab orang yang akan memerintah dalam kerajaan Allah hanya orang-orang yang menjadi alat Kristus untuk meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Ya, jangan kita hanya tunduk cari perhatian manusia supaya dari jabatan. Sementara pemerintahan ini, sementara kerajaan, semua kerajaan-kerajaan di dunia ini sementara. Tapi satu batu yang besar ketika menggulingkan semua kerajaan itu, batu itu akan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu kerajaan Allah yang akan tetap tinggal selama-lamanya. Jadilah alat kerajaan surga,
andalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau jadi alat kerajaan surga, yang tidak mau melebarkan pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah di dunia ini, mereka tidak akan ikut memerintah. Sebab orang-orang yang ikut memerintah hanya orang-orang yang mau menghambakan diri kepada Tuhan, yang mau menjadi alat kerajaan surga, meluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka lah yang akan ikut memerintah dalam kerajaan Allah yang tinggal kekal selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Jangan andalkan manusia, dia tidak lebih dari hembusan nafas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Engkau tidak lebih dari hembusan nafas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Apapun yang engkau sedang alami hari ini, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tetap bersuka cita di tengah-tengah penderitaan, untuk tetap setia, bertekun dalam kesetiaan. Rasul-rasul mereka memberitakan firman Tuhan. Rasul-rasul setia melayani Tuhan, tapi yang mereka dapat cambukan, yang mereka dapat mereka berdarah-darah. Tapi bukannya sedih dan kecewa dengan Tuhan, mereka pulang dengan gembira. Dan apakah mereka berhenti melayani Tuhan? Setiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka mengajar di rumah orang-orang, memberitakan firman Tuhan. Mereka lebih lagi setia. Tetaplah tekun dan setia. Itu tanda kita percaya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut. Sebab waktu engkau khawatir, engkau sedang meragukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
agenda kami, Engkau bekerja dengan agendamu, Engkau bekerja dengan caramu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak bekerja dalam waktunya kami, Tuhan bekerja dalam waktunya Tuhan. Kelihatannya lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia Allah yang selalu tepat pada waktunya. Dia Allah yang terus bekerja untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Mujizat masih ada, Tuhan masih berkuasa sampai hari ini. Dia belum turun dari tatanya dan tidak akan pernah turun dari tatanya. Dia Allah yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Percayalah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Aturkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami tidak khawatir dalam kehidupan kami, tapi kami terus bertindak untuk mempercayai Tuhan. Tolong setiap kami akan tetap rendah hati dan mengakui bahwa semuanya hanya dari Tuhan, dan mengakui Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Ampuni kami kalau sampai saat ini kami masih punya andalan yang lain. Kami masih Tuhan Yesus punya Tuhan Yesus pertolongan yang lain. Tuhan tolong kami agar kami hanya mau bergantung sungguh kepada Tuhan. Kami mau terhubung terus kepada Tuhan, dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Biar hati kami terus melekat kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap kami saat ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sembuh, kami dipulihkan, kami dibebaskan, dan kami percaya mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan terus berjalan dalam penjawaban doa. Kami akan terus berjalan dalam ketekunan kesetiaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan tetap percaya kepada Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan diri Tuhan. Kami mengembalikan dengan sukacita dan tulus hati, karena dari Tuhanlah kami menerima segala yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Tuhan saudara pulang dengan berkat yang Tuhan telah siapkan bagi saudara. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah beribadah akan Tuhan, dan kami percaya dalam ibadah itu ada janji Tuhan di dalamnya. Roti makan kami diberkati, air minum kami diberkati. Tuhan menjauhkan kami dari segala wabah, bahkan segala kecelakaan yang mendatangkan maut, segala penyakit yang mendatangkan kematian bagi kami. Kami percaya Tuhan akan halalkan dari kehidupan kami, sehingga kami telah menonton Tuhan perbuatan Tuhan bagi orang fasik dan orang berdosa. 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sisi kanan kami, tapi itu tidak sekali-kali menimpa kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin saat ini hamba berdoa Tuhan bagi setiap umatmu yang datang beribadah akan Tuhan. Mereka sampai saat ini terus bergumul untuk kesehatan mereka, namun sampai saat ini mereka belum mengalami pemulihan dari Tuhan. Percayalah bahwa firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus, oleh luka-luka Yesus kamu telah disembuhkan. Amin. Percayalah engkau telah disembuhkan. Dan mungkin engkau mendapat obat dari dokter, mendapat semua resep dari dokter. Engkau berdoa, kuduskan semua resep itu, dan saudara minumnya dari iman. Kesembuhan telah terjadi dalam hidupmu. Sehingga nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa bagi semua umat Tuhan. Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan semua berhasil, sehingga dalam keberhasilan kembalikan segala puji syukur rasa terima kasih kepada Tuhan yang layak untuk menerima. Bapak, kami berdoa bagi negara kami Indonesia tercinta, dari pusat sampai ke setiap pelosok-pelosok di tanah air ini. Bapak, kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil, bahkan semua kabinet kerja Tuhan. Jilid kedua kami minta berdoa supaya mereka bekerja, dan Presiden terpilih Tuhan Bapak Prabowo bersama dengan Tuhan Pak Gibran. Tuhan, kami berdoa supaya nantinya Tuhan tanggal 20 Oktober mereka dilantik, dan mereka terus melanjutkan Tuhan pekerjaan yang sudah diletakkan dengan baik oleh Presiden Jokowi. Biarlah mereka melanjutkan itu, dan kami rindu Indonesia Tuhan keluar dari semua permasalahan. Indonesia bangkit dan menjadi Tuhan negara yang sungguh-sungguh kuat, berdiri atas kakinya sendiri, dan Tuhan mensejahterakan rakyatnya. Semua keputusan-keputusan pusat nantinya Tuhan untuk kesejahteraan, kemakmuran daripada rakyat. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Semua Tuhan aparat negara, baik TNI, Polri, Tuhan kami serahkan kejaksaan, pengadilan Tuhan, bahkan semua Tuhan unsur-unsur pengadilan yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mengadili dengan sejujur-jujurnya, dan biarlah mereka memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Semua pegawai-pegawai sipil Tuhan, bahkan Tuhan tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidikan, tenaga-tenaga Tuhan, honorer apapun Tuhan pekerjaan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan mereka yang bekerja Tuhan Yesus di bahkan BUMD, Bapak kami berdoa biar Tuhan pakai semua mereka di tempat pekerjaan mereka, di sanalah mereka menjadi garam, mereka menjadi terang, menjadi berkat Tuhan di tempat mereka bekerja, sehingga nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa bagi semua anak-anak kami yang ada dalam bangku-bangku pendidikan dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, baik yang ada di Somblaki, bahkan yang ada di Maluku, bahkan yang ada di luar Maluku, bahkan yang ada di luar negeri. Kami tetap mendoakan mereka biar mereka tetap pelihara, terlindung dan terjaga. Mereka jadi anak-anak yang cerdas, pintar, anak-anak yang Tuhan Yesus kelak nanti mereka tidak akan duduk dengan orang-orang yang hina, dan mereka akan duduk sejajar dengan orang-orang Tuhan Yesus, pembesar-pembesar, raja-raja. Mereka akan menjadi orang-orang terkenal, ternama, terpuji bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, namun sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami akan terima berkat dari Tuhan. Umat Tuhan berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan iman untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hamba mohonkan berkat ini turun atas kami semua, di dalam nama Bapa, Anak, dan
dan Roh Kudus yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami terima berkat ini. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak Ibu disiapkan dulu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, hari ini sebelum semuanya pulang dari tempat ini, mungkin ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau ada dalam kasih Tuhan, silakan berdiri. Ya, ada mari Bapak Ibu membantu para pelayan. Satu di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Selamat datang buat Bu berdua yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Bu berdua bukan orang main di tempat ini, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Dan bila mana masih berada di Samaki, pintu gereja ini tetap terbuka untuk kita beribadah bersama-sama. Ya, dipersilakan dulu kembali. Saya akan menyampaikan jadwal ibadah dalam sepekan. Dimulai pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 ada menara doa anak bersama GSM yang dilaksanakan di ruang menara doa gereja pada pukul 5:30 sore, dan dilanjutkan pada pukul 7 malam ada menara doa remaja yang dilaksanakan di gereja. Hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 ada menara doa KPA yang dilaksanakan di gereja pada pukul 7 malam. Hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 ada ibadah wanita Bethel Indonesia atau Woman Breakthrough yang dilaksanakan di rumah Mama Keke Tony dengan alamat samping Bengkel Las depan Jalan Utama BTN pada pukul 6 sore. Hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 ada ibadah komsel wilayah yang dilaksanakan di wilayah masing-masing pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 ada ibadah remaja atau teens yang dilaksanakan di gereja pada pukul 5 sore. Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 ada doa puasa dan pengurapan yang dilaksanakan di gereja pada pukul 12 siang dan dilanjutkan pada pukul 7 malam ada ibadah pemuda atau youth yang dilaksanakan di gereja. Hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 ibadah raya dilaksanakan 2 kali pada pukul 8 dan pada pukul 10 pagi dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bersamaan dengan ibadah raya ada ibadah anak yang dilaksanakan di pastori gereja pada pukul 9 pagi. Demikian firman yang dapat saya sampaikan. Ibadah kita telah selesai dan saya kembalikan Bapak Ibu ke rumah masing-masing dengan ucapan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Menari